anak-anak, selamat berjumpa lagi dengan Ibu Mercy Sumbono dalam pembelajaran online matematika materi kelas 7. Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan materi tentang segi 4 yang sudah Ibu bahas pada video sebelumnya. Dan segi 4 yang akan kita bahas adalah yang pertama, jajar genjang, belah ketupat, dan layang-layang. Baiklah anak-anak, sebelum kalian menyimak video ini, Ibu harap kalian siapkan buku dan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting yang akan Ibu bagikan pada video pembelajaran kali ini. Dan mari kita awali pembelajaran kali ini dengan doa bersama menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, mari kita simak video pembelajaran segi 4 bagian 2 ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang jajar genjang. Silakan perhatikan gambar jajar genjang pada layar ini. AB merupakan sisi alas dan BC merupakan sisi miring atau kadang juga disebut dengan lebar. Kemudian ada huruf T kecil. Nah, itu adalah simbol untuk tinggi. Tinggi itu dia tegak lurus dengan sisi alas. Nah, ada beberapa sifat jajar genjang. Yang pertama, dia mempunyai dua pasang sisi sama panjang, yaitu pasangan yang pertama AB, panjangnya sama dengan CD. Kemudian sisi AD sama panjang dengan sisi BC. Yang berikut, mempunyai dua pasang sudut sama besar. Pasangan yang pertama yaitu sudut A sama besar dengan sudut C. Kemudian sudut B sama besar dengan sudut D. Dan mempunyai dua diagonal dengan panjang yang berbeda. Dan jumlah sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Misalnya sudut A berdekatan dengan sudut B, jumlah kedua sudut itu adalah 180 derajat. Dan seterusnya, silakan kalian perhatikan gambar dengan baik. Rumus keliling dan luas jajar genjang. Coba anak-anak perhatikan gambar. Untuk menentukan keliling, maka rumusnya adalah 2 kali sisi A tambah sisi B. Kemudian untuk luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Jadi ingat baik-baik, untuk kelilingnya adalah jumlah keempat sisi jajar genjang atau 2 kali A tambah B. Kemudian luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Kita masuk ke contoh soal. Pak Ali ingin menanam rumput di halaman rumahnya yang berbentuk jajar genjang dengan panjang 5 meter dan tinggi 3 meter. Jika biaya rumput setiap meter persegi adalah Rp50.000, berapakah biaya yang harus dikeluarkan untuk menanam rumput di halaman rumahnya? Nah, dari soal ini yang diketahui adalah panjang dan tinggi dari sebuah halaman berbentuk jajar genjang. Nah, untuk mencari berapa jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk menanam rumput, kita harus mencari luas dari halaman rumah yang berbentuk jajar genjang ini. Sesuai dengan rumus luas yaitu alas kali tinggi, sehingga diperoleh luas halaman rumahnya adalah 15 meter persegi. Nah, dari soal juga diketahui kalau 1 meter persegi biayanya Rp50.000. Maka kalau 15 meter persegi tinggal dikali 50.000. Maka total secara keseluruhan adalah Rp750.000. Sekarang kita masuk ke belah ketupat. Silakan anak-anak perhatikan gambar belah ketupat ini. Kalau dilihat sepintas, dia hampir mirip dengan persegi. Tapi kalian harus hati-hati jangan sampai keliru, karena ada beberapa perbedaan.
Nah, untuk belah ketupat ini, dia memang memiliki 4 sisi yang sama panjang dan memiliki 2 pasang sudut berhadapan yang sama besar. Kemudian memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Satu diagonal membagi 2 diagonal lainnya sama panjang dan memiliki 2 simetri lipat dan 2 simetri putar. Untuk rumus pada belah ketupat, kelilingnya adalah 4 kali sisi atau 4S. Sedangkan rumus luasnya adalah setengah kali D1 kali D2, di mana D1 adalah diagonal 1 dan D2 adalah diagonal 2. Karena belah ketupat ini memiliki 2 diagonal. Jadi, anak-anak harap diingat kelilingnya 4S dan luasnya setengah kali D1 kali D2. Mari kita lihat contoh soalnya. Sebidang tanah menyerupai belah ketupat dengan panjang diagonal-diagonalnya 12 meter dan 10 meter. Maka luas tanah tersebut adalah titik-titik. Nah, ingat rumus luas belah ketupat adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Nah, dari soal sudah sangat jelas D1-nya adalah 12 dan D2-nya adalah 10. Maka luas belah ketupat adalah setengah kali 12 kali 10 atau setengah kali 120. Maka luasnya adalah 60 meter persegi. Yang terakhir adalah layang-layang. Coba kalian perhatikan baik-baik gambar dari layang-layang ini. Layang-layang ini mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang, yaitu sisi AC sama dengan sisi BC. Itu yang disebut dengan sisi yang panjang. Kemudian ada lagi sisi pendek, yaitu sisi AD sama panjang dengan sisi DB. Kemudian sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Misalnya sudut A besarnya sama dengan sudut B karena mereka saling berhadapan. Demikian juga sudut B berhadapan dengan sudut C. Kemudian layang-layang ini mempunyai 2 diagonal dengan panjang yang berbeda dan saling tegak lurus. Terlihat sangat jelas bahwa ada diagonal yang panjang dan ada diagonal yang pendek. Kemudian dia memiliki 1 sumbu simetri. Mari perhatikan rumus untuk layang-layang. Untuk rumus kelilingnya yaitu sisi A tambah sisi B tambah sisi C tambah sisi D, atau 2 kali sisi terpanjang tambah sisi terpendek. Nah, dari gambar ini sisi terpanjangnya adalah A atau B dan sisi terpendeknya D atau C. Jadi 2 kali A tambah D. Kemudian untuk luasnya adalah setengah kali D1 kali D2, di mana D1 adalah diagonal 1 dan D2 adalah diagonal 2. Karena layang-layang ini juga memiliki 2 diagonal. Kita perhatikan contoh soal untuk layang-layang. Sebuah kolam ikan yang berbentuk layang-layang memiliki sisi terpanjang 28 meter dan sisi pendeknya adalah 21 meter. Kolam tersebut akan dipagari kawat 3 tingkat. Panjang kawat yang diperlukan untuk memagar kolam tersebut adalah titik-titik. Nah, kalau berbicara soal pagar keliling, maka yang kita akan cari adalah keliling dari layang-layang ini atau kolam berbentuk layang-layang ini. Rumus keliling tadi adalah 2 kali sisi pendek ditambah sisi yang panjang. Maka dari soal sangat jelas 2 kali 28 tambah 21. Sehingga kelilingnya adalah 2 kali 49 dan hasilnya adalah 98 meter.
itu adalah keliling dari kolam ikan berbentuk layang-layang. Sedangkan yang ditanya adalah berapa panjang kawat yang diperlukan untuk membuat pagar di kolam tersebut. Dan pagarnya ada 3 tingkat, berarti 3 kali keliling dari kolam ikan berbentuk layang-layang ini. Sehingga panjang kawat yang dibutuhkan adalah 294 meter. Ibu harap kalian bisa paham dari beberapa contoh soal. Nanti Ibu akan bagikan materi mengenai rumus dari masing-masing bentuk segi empat yang sudah kita bahas tadi. Baiklah anak-anak, demikian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.